Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah coba live teman-teman, tapi nggak bisa. Harusnya sih tanggal 21 ya temponya. Ini tanggal 20 tapi wifi-nya nggak bisa ngadat-ngadat. Belum bisa, bukan belum bisa, ya bener sih, belum bisa bayarnya. Ada hamba Allah yang pesan, Mas Tulus saya transfer ke BRI tapi bukan buat nasi box tapi buat bantu Mas Tulus. Tapi udah terlanjur aku share ke kalian kan tadi malam, jadi ya udahlah bismillah buat nasi box aja. Jadi semalam aku share kan segitu, malah hari ini tadi nambah. Jadi aku nggak enak kalau misalnya udah terlanjur di share nanti aku ambil buat kebutuhanku, aku nggak enak. Ya udah niatnya bismillah, yang orang berikan tadi aku niatin juga buat nasi box gitu aja. Dan honornya sampai jam segini nih. Ini sekarang jam 13.30 teman-teman, di tanggal 20 ya. Mas Teh udah dari tadi pulang, cuman baru selesai masak, terus mandi, zuhur. Ini mau live ceritanya, tapi nggak bisa live, ya wes nggak apa-apa. Alhamdulillah urusannya ternyata masih Allah belum ijabah, masih dipersulit, nggak apa-apa. Dan malah sama pihak banknya aku disuruh pulang ke KCP Kabupaten Mas Teh sana sesuai KTP. Jadi nggak mungkin lebih gede lagi biayanya. Nggak apa-apa. Ya namanya urusan ya teman-teman. Jadi kok jadi sedih sih? Apa ya, niatnya cari solusi tapi enggak, menurut aku terkesan dipersulit ya sama salah satu bank. Tapi ya tahu diri juga, emang kita yang mau pinjem jadi saya tahu diri. Terus barusan tuh doa sama anak-anak abis zuhur kan, nasi box masih kurang lek, masih serius tak sepilih, masih ini, tapi ada tambahan, aku udah bilang gitu. Yaudah kita doa sama-sama ya lek. Iya, air mataku netes karena aku udah coba cari solusi kan atas perkaraku, cuman ternyata belum jadi solusi gitu buat aku. Terus mereka bilang aku bilang sama mereka gini, kok orang itu tega. Jadi ceritanya tuh hari ini ada omongan yang agak keras gitu loh dari penjaganya. agak kurang enak menurut aku. Jadi aku sampai nyeplos ke anak-anak kalau aku bilang, ya Allah aku udah gak punya orang tua, udah gak punya tiang buat pegangan, dihajar orang rasanya kayak mau jatuh. Aku cuma bilang kayak gitu. Dan mereka bilang juga, ada yang gak diurusin kan sama orang tuanya, masih mending kamu lek
kamu masih punya keluarga, masih banyak orang yang sayang sama kamu. Kalau saya nggak diakui di keluarga saya katanya. Udah saya dibuang, saya nggak diakui, jadi tambah sedih. Jadi tambah sedih. Gara-gara kelakuan ucapan anak-anak. Oke. 3.200.000 nambah 200 ya guys. Alhamdulillah. Sebenarnya ada yang Mas itu buat bantu bayar wifi Mas, katanya. Buat kebutuhan lah pokoknya, intinya buat kebutuhan saya. Cuma karena sudah saya spill kemarin di video, aku nggak enak kalau misalnya nanti di spill tiba-tiba berkurang. Nanti saya kesannya kayak maaf, ngambil yang bukan hak saya gitu jadinya. Jadi wes lah nggak apa-apa, nunggu aja. Nanti nunggu, mudah-mudahan hari ini uangnya masuk ya dari WO. Jadi bisa bayar wifi-nya untuk hari ini. Semangat semuanya, nggak boleh sedih, tetap harus semangat. Sesekali nangis juga nggak apa-apa. Kadang-kadang emang sih kalau lagi kayak gini, aku kan tipikal orang yang nggak bisa cerita sama adikku. Aku nggak bisa guys, aku nggak bisa cerita. Lagi apa tuh nggak bisa cerita. Paling kalau pas aku lagi nangis dia suka yang, kenapa nangis, ada masalah apa? Nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Cuman kadang-kadang kayak ngerasa ya Allah, aku tuh sendiri, sudah nggak punya orang tua, udah nggak ada tempat buat pegangan kecuali Allah gitu loh. Kayak yang ya Allah kok kayak gitu sih gitu. Terus denger omongan-omongan macem-macem, rasanya tuh kayak yang ya Allah gimana ya. Haruskah aku teriak, haruskah aku nangis? Tapi kan nggak boleh teriak, nggak boleh nangis ya. By the way teman-teman, aku ingin bercerita. Aku nggak tahu kenapa, apakah memang gara-gara suges cerita Crondol sebelum tidur kan, sebelum tidur kan aku live lagi kan teman-teman semalam ngebahas soal air ya kan. Crondol menyampaikan soal air, amin sayang. Kita kan keluarga ya nak ya. Gak boleh. Ini kalau atau siapapun yang nonton, orang yang kenal dengan yang mempersulit urusan saya, anak-anak bajang saya, ini kan kalau ngomong dikerjain lah, diguna-guna, diapain. Saya punya banyak teman gaib. Mereka semua pada kesel, pengen marah sama yang nyakitin saya, tapi mereka semua saya larang. Jadi nggak usah ada omongan yang aneh-aneh. Kalau kamu mengalami sesuatu, ya itu mungkin karma dari apa yang kamu terima, bukan. Aku nggak pernah ngomong apa-apa. Aku nggak pernah sekalipun doain mudah-mudahan kamu miskin, mudah-mudahan kamu melarat, mudah-mudahan kamu belangsak demi Allah, demi Rasulullah, biar aku nggak bisa hidup, biar nggak bisa berdiri habis ini. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Aku tetap doain kamu murah rezeki, bisa menyelesaikan urusanmu. Cuman itu doang, meskipun masih kedengeran juga omongan-omonganku di belakangku tuh macem-macem. Ngapa jadi ke situ-situ sih omongannya? Oke. Aku semalam mimpinya agak kurang bagus. Sekali lagi teman-teman, ini hanya cerita ya. Ini hanya cerita, apakah ada maknanya, apakah ada artinya. Aku nggak mau kalian berspekulasi terlalu jauh. Aku nggak mau kalian mengarah kemana-mana, oke? Ingat ya, ini hanya cerita. Aku juga belum cerita sama Crondol, sama Eyang soal ini. Aku pengen cerita sama kalian aja. Satu, aku pengen meluapkan, apa ya jenenge, ya secara nggak langsung tadi unek-unek udah aku keluarkan, jadi lega ya. Air mataku udah keluar meskipun agak merah, nanti kan lama-lama berputih sendiri. Jadi sebenarnya aku cuma pengen cerita sama kalian. Mau diartikan kemana terserah ya. Karena ya bisa jadi mimpiku karena suges dari cerita Crondol. Karena sebelum tidur pun kan aku disuruh Crondol buat foto kan, buat live kan, dan ngebahas air. Apa yang aku mimpikan? Aku mimpi bahwa ibu kota negara Nusantara yang baru, atau ibu kota kita yang baru, atau IKN simpelnya, itu tenggelam guys.
air banyak banget. Makanya kan aku pikir ini suges, enggak aku suges, ini aku suges doang. Pas aku bangun sekitar 3:30, aku cuman bilang dalam hatiku ya suges, sudah nggak ada apa-apa. Cuman pas dari di bank aku ngantri sampai aku dicaci maki sama security. Sebenarnya nggak dibilang caci maki juga sih, cuman bahasanya agak kasar gitu. Ya aku tahu kok aku yang nggak tahu diri karena aku yang mau minjem. Jadi bukan security-nya yang salah, aku aja yang salah paham. Nah, dalam renunganku mendengar kata-kata kasarnya itu, menurutku kasar ya. Aku tuh jadi terbayang-bayang terus gitu loh. Sampai tadi aku masak udang juga sama. Aku masak udang hari ini, Mbakmu ya, halo, udangnya tak masak. Tapi nggak ke video ya. Selesai masak, nanti cerita-cerita sama anak-anak. Tadi curhat, doa sama-sama supaya nasi boxnya cukup. Bla 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 bla. Tambah kepikiran lagi nih sebelum syuting tadi. Makanya ya udahlah, aku putusin aku pengen ngomong sama kalian soal ini. Jadi kenapa aku berasumsi itu IKN? Karena burung ada patung burung itu tinggal muncungnya begini. Jadi itu air semua. Jadi aku berspekulasi itu IKN ya karena memang ada patung itu lama-lama tenggelam. Kok mobil yang dari atas tuh ke bawah. Aku nggak tahu kenapa di mimpi itu IKN tuh kayak di sebuah tempat yang letter U gitu loh guys. Jadi mobil dari sini perasaanku tuh ke bawah dari pandanganku ya. Dari pandanganku di mimpi itu ke bawah gitu. Mobil tuh masuk semua dan itu tuh udah air semua dan mobil itu udah nggak bisa ngerem. Yang aku dengar cuma teriakan orang, banjir. Cuman itu doang. Dan sambil denger ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tolong aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, gitu-gitu bahasa-bahasa teriakan-teriakan orang. Dan aku nggak memang IKN itu, sorry ya, di video sih aku beberapa kali nonton video soal IKN. Aku kayaknya nggak terlalu ngelihat kayak jalanannya tuh kayak nurun ke bawah tuh kayaknya ndak terlalu. Cuma di mimpi itu bener-bener IKN tuh kayak ada letter U ya, kayak huruf U kayak mangkok kayak gini. Nah, IKN itu tengah-tengah gitu loh. Dan aku tuh berasa di atas satu bukit. Aku di atas. Aku teriak-teriak karena teriak mobil-mobil yang mau turun. Jangan ke sana, udah stop. Di sini aja. Cuman mobil-mobil itu kayaknya budek. Apa nggak denger aku, nggak ngelihat aku, nggak ini aku. Sampai aku kebangun 3:30 itu ya bener-bener yang suaraku abis, kayak orang abis, kayak nafasku abis. Leherku, tenggorokanku tuh kering teman-teman. Karena sepanjang mobil yang datang tuh mobil warna biru. Kayak Transjakarta, kayak Jaklingko, dan itu tuh katanya nggak apa-apa kalau banjir nanti nggak nyetrum, nggak rusak karena ini listrik gitu-gitu. Jadi aku udah ngomong, ayo jangan ke bawah. Tapi itu semua mobil, dari yang mobil gede yang kayak Jaklingko, yang kayak Transjakarta, kayak busway itu masuk ke dalam semua. Mobil model bentuknya apa aja, dari hitam, putih, yang kecil, yang gede, dari motor semuanya masuk ke situ. Itu jalanannya tuh kayak ke bawah, dan air itu tuh muncul dari tengah-tengah. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba di KN itu kayak muncul sebuah lubang besar, kayak ada sumur gitu, duduk, itu air semua guys. Dan ayo jangan ke sana, itu udah mulai tenggelam. Dan yang terakhir, yang gongnya itu adalah pas patung yang hitam tuh apa sih, Garuda apa sih guys? Yang viral juga itu tuh tinggal kepalanya tok. Sudah waktunya untuk, sudah ndak ada mobil menurutku, dan aku sudah ngerasa yang berhasil. Dan berhentiin mobil tadi berasa berhasil karena udah gak ada mobil yang kelewat lagi. Oke, sudah selesai. Aku ngerasa, bukan berhasil sih, ngerasa lega karena udah gak ada mobil lagi. Terakhir itu mobil warnanya emas guys. Wes tak omongi, sampai aku mau ketabrak. Perasaanku tuh, kakiku tuh keserempet. Jangan turun lagi, udah selesai. Mobilnya tuh gede, mewah, koyo emas. Mobil gede emas ning jero ki, di dalam tuh kayak ada
raja, ratu gitu-gitu loh guys. Kayak pakai baju-baju adat tapi bukan Jawa sih kayaknya. Bukan baju adat Jawa. Cuman itu raja dan ratu gitu. Di belakangnya itu ada kuda-kuda semua. Kuda mobil itu gede, panjang kayak minibus. Nggak gede-gede banget, nggak kayak bus Transjakarta, tapi kayak minibus. Lumayan gede, tapi nggak gede-gede banget. Di belakangnya itu orang pakai kayak prajurit, tapi bukan baju Jawa. Aku nggak tahu itu baju apa. Bukan baju Jawa, bukan juga baju Kalimantan ya. Aku nggak ngerti. Kalau baju Kalimantan kan suka yang ada itu ya, coret-coretan batik Kalimantan aku dapatkan dari Mas Riatun, jadi aku tahu logo-logonya. Cuman itu kayaknya bukan Jawa, bukan juga Kalimantan. Aku nggak tahu itu kerajaan mana. Berkali-kali aku teriak, nggak ada yang denger, berasa aku tuh di situ nggak kelihatan sama mereka. Aku awalnya udah ngerasa oke, selesai, sudah korbannya sudah cukup. Karena setelah dengar Allahu Akbar, aku tuh nggak denger lagi suara mereka teriak-teriak di air. Nggak ada kedengaran apapun di air itu. Udah tiba-tiba senyap aja udah. Dan gedung-gedung tiba-tiba tenggelam, bener-bener yang kelihatan pala itu doang. Ada beberapa gedung yang cuman atasnya doang yang kelihatan, sisanya tuh udah air semua. Aku juga cuman kaget. Oke, ngerasa tenang karena sudah berhenti. Nggak ada orang yang mau turun ke situ dari motor, mobil segala macam. Kalau motor nggak banyak, hanya beberapa. Yang paling banyak tuh mobil yang gede-gede yang warna biru putih tadi. Sama yang satu yang terakhir ketika udah ngerasa tenang, tiba-tiba tadi mobil emas tadi jalan masuk juga, tetap masuk semuanya ke dalam. Tapi yang terakhir itu nggak ketakutan, kayaknya memang sudah bisa. Maksudku gini, dalam mimpi itu aku berpikir bisa nafas dalam air kali ya, itu ya rajanya. Kudanya juga masuk ke air dan nggak ada suara orang itu kesakitan atau berangkat. Jadi kayak mereka tuh kayak yang biasa aja, masuk ke air tuh nggak gimana-gimana. Aku nggak tahu apakah ada apa di KN, aku nggak ngerti ya teman-teman. Cuman air itu mungkin ya pikiranku cuma gini doang. Oke, mau tidur, ngebahasnya air mulu nih. Cerondol ngasih suges soal air kan. Jadi aku pikir enggak, ini mah ini doang nih, prasangka doang nih, bukan karena ada apa-apa. Enggak, ini mah karena Cerondol tadi bilang begini, makanya aku mimpi begini. Cuman pas sudah siang, pas sudah nyampe di bank, ngantri segala macam, kok kepikiran gitu loh. Di sela-sela sedihku gara-gara keadaanku tadi, aku tuh justru sedihnya kenapa teman-teman? Ngerasa kayak yang mau minjem sama adik, nggak mungkin adikku aja tertumpu sama aku, mau minjem sama kakak. Kemarin sempat ngomong malah diudak-udak ya kan. Jadi ngerasanya tuh kayak yang gak punya temen, gak punya saudara, gak punya orang tua, berdiri sendiri. Harus tegak gitu loh dengan apapun yang aku hadapi. Dan aku cari solusi ini, maksud aku adalah untuk meringankan kan. Untuk sesuatu yang meringankan. Ternyata malah enggak, dan justru dalam tanda kutip, kalau versiku maaf, itu dipersulit menurut aku. Jadi kayak sengaja dipersulit supaya aku tuh lari ke CP yang di kampungku, yang di Rawajitu. Nggak mungkin. Itu sekali pulang tuh 10 juta lenyap guys. PP itu 10 juta lenyap untuk arah ke Jakarta lagi. Jadi oke, aku nerima dengan segala lapang dada. Nah, di sela-sela sedihku gara-gara mikirin keadaanku tadi, kok tiba-tiba tuh kebersit nih. Oh iya, aku semalam mimpi ini ya. Pertanda apa ya, kenapa air banyak banget? By the way, air yang muncul atau yang kelihatan di IKN itu coklat ya, bukan air laut. Mungkin dari hujan, mungkin dari sungai. Yang pasti bukan air laut. Kalau air laut kan suka biru bening ya. Ini airnya coklat. Jadi setiap yang masuk setelah teriak ke dalam udah nggak ada. Setelah teriak ke dalam sudah nggak ada. Udah nggak kedengeran suara apa-apa. Dan yang terakhir pun juga sama, ketika raja-raja itu lewat juga ke dalam. Kalau mereka nggak ada suara apa-apa, toto masuk aja gitu. Jadi kalau di film-film tuh kayak filmnya Ratu Kidul, masuk ke dalam air, ke segara atau ke laut. Gambarannya seperti itu. Cuma aku tuh teriak sampai capek supaya orang-orang tuh nggak masuk. Aku tuh teriakin mereka supaya ayo jangan masuk, ayo jangan ke situ, hati-hati di sana bahaya, ada air banyak. Perasaanku tuh orang-orang tuh kayak nggak denger aku, kayak nggak apa ya, yang nggak diorangin aku di sana, aku nggak dianggap.
nengok aja enggak. Jadi mereka teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan anehnya sih kok jalanannya cembung ya. Jalan tuh gini banget gitu loh. Perasaanku aku di atas tuh ngelihat mobil terus rusut aja, udah nggak bisa diapa-apain. Jadi mobil tuh nggak bisa ngerem lagi, udah nggak bisa mundur karena begini. Kalau di mimpi tuh tanahnya tuh ke bawah, turun ke bawah. Udah gitu ada lubang besar di tengah-tengah itu tuh kayak ngeluarin air yang coklat tadi. Tuh sumur tuh keluar terus sampai gede tenggelam akhirnya. Hilang semuanya. Dan ketika bangun tidur aku jujur leherku kering guys, karena aku tadi ngerasa teriak-teriak tadi. Terus si Wardi juga ngomong yang karena dia baru pulang jam 2:30 kan, jadi dia belum tidur, dia masih main game. Kamu tidur bengok-bengok, artak gugah tapi gue meneng, tapi meneng meneh katanya Wardi ya. Katanya Wardi tuh aku tuh teriak-teriak tapi sebentar diem, sebentar ngomong lagi, sebentar diem. Jadi mau tak bangunin tuh ya sama aja, wong sama terus diem. Habis itu diem, habis itu dan barusan tuh bangun. Dan ternyata di dunia nyata tuh pas lagi tidur tuh aku teriak. Katanya Wardi, mandek, 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 ono banyu, ono banyu. Kata Wardi. Jadi si Wardi tuh kenapa nggak bangunin aku? Aku bilang, lah ngapa lu nggak bangunin gue di? Ya kan sebentar, habis itu kamu diam lagi. Nanti ngomong mandek meneh, ngomong banyu. Jadi katanya tuh cuma dua, mandek sama banyu. Mandek itu kalau bahasa Indonesianya berhenti sama air gitu loh. Dan pas bangun tuh bener-bener guys, aku nyari air minum. Bener dah aku minum segelas ini nih. Bangun tidur subuh langsung. Ya Allah, kayak orang yang kecapean aku guys. Kayak abis lari kemana gitu. Kayak abis ngerjain apa. Karena ya gimana ya, di mimpi itu tuh selain selain aku capek sama suaraku, aku capek juga kesel sama orang-orang itu. Kenapa nggak ngelihat aku, kenapa nggak dengerin aku, kenapa mereka nggak seakan-akan tuh nggak ngelihat aku gitu loh. Aku juga agak aneh sih dengan itu. Gak usah spekulasi kemana-mana ya teman-teman. Kemarin juga kita bahas soal Monas tenggelam itu, ada gaduh besar loh di Indonesia. Cuman ya ini kan IKN ya, nggak tahu apakah memang ada sesuatu, ada apa, ada hal-hal lain, aku nggak ngerti. Cuman aku masih belum berspekulasi. Ingat di video ini aku cuma pengen cerita doang ke kalian. Nggak ada, aku belum mengilhami, belum mencerna apa di pikiranku atau apa artinya. Aku juga belum ngobrol sama Crondol sama Eyang soal ini. Tapi harapanku semoga ini bukan pertanda buruk, ini hanya bunga mimpi biasa, bunga tidur. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin, hanya itu aja. Sekali lagi saya mesti minta maaf, sorry ke teman-teman kalau di awal-awal tadi sempet mewek ya, karena udah nggak apa ya guys, aku cuma bisa cerita sama kalian. Aku tuh nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Sama Allah juga udah, ya cuma sama Allah sama kalian. Kalau sama adik-adik aku nggak bisa cerita soal apa yang aku hadapi. Jadi oke, semangat. Terima kasih banyak berkatnya. Kalian sudah jadi berkat buat saya. Terima kasih sudah berbagi rezeki, berbagi semangat, berbagi doa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Semoga Allah yang balas dengan kebaikan. Amin. Semoga doa baiknya Allah kabul, kembalikan jenengan juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nasi box tolong dibantu guys ke BRI ya. 12.000 minimal di kolom deskripsi, oke? Oh iya, minyak bidara maksimal jam 3 ini saya kirim semua. Karena masih ada yang belum kirim alamat. Aku masih harus cek-cek alamatnya, belum semuanya dikirim. Jadi ada kloter akhir atau kloter 2 yang sepertinya aku kirim maksimal jam 3 sore ini ya. Di sini sudah jam 13.52. Oke, aku nggak tahu video ini akan aku tayangkan atau enggak, tapi yang pasti aku udah tag aja untuk melegakan hati, sudah bercerita soal mimpiku. Semoga bukan pertanda buruk ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pamit ya orang baik. Semangat di hari Senin ini. Semoga keberkahan bersama kita. Sehat badan, murah rezeki, lancar segala urusan pekerjaan dan juga usahanya. Amin. Semoga Allah lindungi kita dari penyakit, dari musibah, dari hal-hal yang tidak baik buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas sembahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kalian tahu air mataku? Tuh, sebenarnya mendem guys. Cuman aku nggak bisa nangis lagi, ntar diculek matanya sama Crondol.
Udah diem deh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.